Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Cahaya Anggraini. Saya dari kelas 10 Elin 1. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya pada masa Praksara Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Pada masa Arkeozoikum berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, di mana suhu bumi masih panas dan bumi masih berbentuk bola panas sehingga tidak ada kehidupan di dalam bumi. Pada masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 jutaan tahun yang lalu. Suhu bumi masih belum stabil, tetapi sudah memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki hewan bersel satu. Pada masa Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 jutaan tahun yang lalu. Suhu bumi sudah mulai stabil dan muncul hewan raksasa seperti dinosaurus. Pada masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Masa ini dibagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Selanjutnya itu masa Holosen, yaitu masa di mana sudah mulai muncul pulau-pulau, termasuk pulau di Indonesia, dan mulai punahnya hewan raksasa, digantikan oleh manusia purba. Selanjutnya yaitu masa Holosen. Masa Holosen yaitu masa di mana mulai munculnya pulau-pulau, termasuk pulau Indonesia, dan mulai punahnya hewan raksasa yang digantikan oleh manusia purba. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah makhluk paling maju dari mekanisme teori evolusi. Seperti adanya manusia modern yaitu Homo sapiens yang seperti sekarang berkembang, yaitu primata, Homopeidae, dan Hominidae, yaitu bangsa simpanse dan kera. Tenaga yang berkembang di zaman praksara yaitu tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu berasal dari Homo sapiens atau manusia modern yang diperkirakan ditemukan pada tahun sekitar 400.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Homo sapiens menyebar dari Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia. Manusia purba tertua muncul di Afrika dari jenis Australopithecus averians yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Jenis manusia purba di Indonesia ada 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Corak kehidupan pada zaman praaksara yaitu berburu, bercocok tanam, perundingan, dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan pada zaman praaksara berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2, yaitu Mesolitikum dan Paleolitikum. Paleolitikum berlangsung sekitar kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Menggunakan Paleolitikum yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo sapiens. Mereka hidup nomaden dan berkelompok yang berjumlah 10-15 orang yang telah mengenal konsep primus inter pares. Benda yang dihasilkan pada zaman Paleolitikum ini masih berupa alat batu yang masih sangat kasar, seperti alat-alat tulang, alat-alat batu, dan kapak perimbas. Benda hasil kebudayaannya dibagi menjadi 2, yaitu ngandong dan pacitan. Pada masa Mesolitikum berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum merupakan batuan yang salah satu sisinya dihaluskan. Manusia purba yang tinggal di zaman Mesolitikum ini berasal dari suku atau ras Australomenosoid
dan Mongoloid. Pada masa Mesolitikum, mereka ini menghasilkan sampah dapur. Pada masa Mesolitikum, mengenal cara tanam dengan menggunakan teknik slash dan burn. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar berasal dari kata istilah, yaitu mega yang artinya besar dan litos yang berarti batu. Ciri kebudayaan pada zaman Megalitikum ini, mereka membuat benda kebudayaan yang berasal dari batu untuk tujuan tertentu. Contohnya sarkofagus, punden berunda digunakan untuk pemujaan roh nenek moyang yang dibuat secara bertingkat-tingkat. Dolmen yaitu batu tempat untuk meletakkan sesaji. Arca batu digunakan untuk pemujaan roh terhadap nenek moyang. Paruga atau kubur dari leluhur. Masa Neolitikum. Masa Neolitikum berlangsung sekitar 1500 Masehi yang mengenal sistem barter. Benda hasil kebudayaannya yaitu alat batuan yang salah satu sisinya mulai dihaluskan. Pada masa Neolitikum, mereka menetap di desa-desa kecil. Rata bangsa Melayu Toto dengan Melayu. Pengaruh kebudayaan Dongsong. Kebudayaan Dongsong terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Ma, Teluk Tonkin, Vietnam, yang berkembang 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Merupakan puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak besi dari Vietnam. Perunggu dari besi yaitu negara Dongsong. Negara perunggu dari Dongsong yang didatangkan ke Indonesia setelah 200 Masehi. Pengaruh kebudayaan Sahyun di Indonesia. Kebudayaan Hyun dan Kalanai adalah kebudayaan gerabah dari Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia, yang berkembang sekitar 600 sebelum Masehi di Vietnam bagian utara. Ciri-ciri kebudayaan Sahyun dan Kalanai terletak pada gerabahnya, yaitu pada pola dan pengolesan dengan warna cat merah dan putih. Tradisi lisan dan folklor. Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang dipahami dan dilakukan secara turun-menurun oleh manusia. Tradisi lisan. Kenapa disebut dengan tradisi lisan? Karena penyampaiannya yang dilakukan dengan lisan, maka dari itu disebut tradisi lisan. Folklor adalah bagian kebudayaan masyarakat yang tersebar melalui lisan secara turun-menurun. Jenis-jenis folklor yaitu legenda, mitos, dongeng, upacara, dan nyanyian rakyat. Upaya melestarikan tradisi lisan yaitu wayang, makyong, wayang beber, didong, raba pariama, tanggomo. Pentingnya memelihara tradisi lisan. Yang pertama yaitu menguatkan pentingnya dan perannya kepada masyarakat. Yang kedua, masuk kurikulum sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.